gua mau berdiri, lu gini, Sam, gua konten sama lu mau, tapi lu jangan suruh gua TikTok. Kenapa? Kenapa? Kok lu langsung nodong gua gitu seakan-akan gua mau nyuruh lu TikTok atau gua punya akun TikTok dan gua mau TikTokan. Karena gua sering deh. Tadi kan film Kak. Ya. Kalau serial TV garis miring persinetronan, kayaknya waktu itu lu pernah main catatan hati seorang istri ya? Gua banyak lah bro. Ya, Salah satunya iya. Oh sama almarhum ya. Iya. He's a good man. He's a good man, a very good man, a dear friend. Ya. Sportsman juga ya kan. Iya. Lu juga suka basket kan? Lu pernah gue lihat di komentator NBA atau apa? Oh iya, gua pernah. Bener nggak sih? Gua pernah nge-host IBL. Aduh, ya Allah. Nggak, pokoknya gue pernah ngeliat lu pakai pakai polo. Jas. Iya, jas. Pokoknya gue kayak, hah? Oka? Oh iya, dia kan anak basket, gue lupa gitu, gitu kan. Yang waktu itu zaman-zaman IBL masih disiarin di bro yang warnanya merah, logonya merah, yang di TV di MNC. Ya, gua agak lupa. Tapi intinya lu ngikutin NBA dan IPL atau Kebetulan gue ikutin NBA. oh gitu? Kebetulan. Until now? Sampai sekarang masih. Cucutan di rumah juga masih? Sekarang lapangan gue jadi taman. Oh gitu? Kenapa lapangan dibongkar? Akhirnya pandemi. Semenjak pandemi. Karena gue mikirnya gini, karena keluarga kan harus jemur nih. Iya. Jemur kan, katanya di atas jam 10, matahari jam 10 itu bagus ya vitamin D gitu. Gue bakar aja sekarang sampai setiap orang tiap pagi minum vitamin D suplemen gitu. Dan alangkah lebih enaknya kalau di luar itu melihat suasana hijau-hijau, taman pohon. Tapi lapangan basket lu outdoor bukan semi indoor atau gimana? Karena rumah gue kecil, lu kan pernah rumah gue. Iya, tapi ya, maksudnya lapangan itu kan tadi kan kayak setengah lapangan doang. Itu akhirnya jadi taman sekarang. Iya, tapi gue lupa ada atapnya atau enggak sih? Ada atapnya tapi sedikit, jadi kalau hujan tuh tampias. Oke. Jadi kalau gue naro tanaman tuh hidup, karena kena matahari, kena air juga kalau misalnya. Jadi intinya lu rubah lapangan basket menjadi taman sekarang. semenjak pandemi. Semenjak pandemi. Karena kita jadi lebih sering di rumah. Karena sebelumnya gue lumayan jarang sih. Iya. Kalau bicara tadi kan kita bicara film atau TV, berarti kan digital. Digital merangkup medsos, terutama Instagram yang marak banget di dunia kita, gitu. Ya, gue tahu, lu pengguna, tapi mungkin apa nih? pengguna media sosial, tapi ya kita kayaknya gue kalau ngeliat IG lu juga ya lu film aja, foto sama keluarga gitu ya. Cuma kan yang ada beberapa bahkan banyak yang bercerita lewat media sosial. Apa juga sih? Entah yang ditampilin misalnya baik-baik aja rumah tangganya, tahu-tahu tiba-tiba duar gitu. Ya menurut lo tentang media sosial kehidupan sehari-hari itu gimana ininya tentang bercerita lewat media sosial gitunya tuh gimana tuh? Ya, kalau menurut gue sih selama itu nggak bikin dosa nggak apa-apa sih ya. Selama itu nggak bikin dosa. Cuman ya maksudnya kan misalnya influencer gitu ya, lo nyari duit lewat Instagram. Oke, sih. Nggak apa-apa juga. Cuman memang kalau misalnya lo bercerita tentang konten semenit sekali konten misalnya gitu atau duar gitu konten iklan gitu maksudnya ya enggak apa-apa lu ngiklanin lu ke toilet konten lu mau tidur konten tapi ada juga yang nonton iya lu harmonis konten tiba-tiba duar gitu bisa apa cerai apa gitu misalnya gimana itu ya apapun itu gitu yang lu bilang tadi bercerita lewat media sosial. Iya, maksudnya orang kan sebenarnya bercerita kan kemungkinan ada dua tuh orang yang seperti itu kan bisa bercerita karena memang dia pengen sharing love
sharing smile sama orang lain, sama sesama pengguna Instagram, atau ada yang cuma sekedar misalnya kalau misalnya gua nggak tahu kamu benar salah, hanya untuk sekedar nge-build image supaya dapetin produk, kan ada juga kayak gitu. Iya. Kan? Gua harus. Tapi kalau yang lu bilang tadi yang influencer, foto, video, paid endorsement, gua setuju karena kita pun juga ada job dari situ. Iya. Gitu. Nah, maksudnya kan sebagai pelaku di industri kan kita juga kadang-kadang kalau misalnya ketemu sama kalau dapetin job dari manajer gitu ya, bilang bro, saingan lo nih sisa dari 5 sisa 3 nih. Terus dia nyebutin namanya 3 orang itu, ya family man semua. Kan gitu kan. Otomatis apa yang lu tampilin di Instagram, it's all about family, it's all about children. Kan nggak mungkin. Ya pokoknya ada yang kurang lebih sama dengan kehidupan hari-harinya, ada juga yang ternyata di medsos gimana. Jadi kayak untuk menjawab pertanyaan itu, kita panggil tim kreatif gue 2 anak milenial yang mungkin mereka punya 2 pandangan yang berbeda. Jadi ngeblank nih gimana? Kalau aku kayak aku ngeliat aku tuh suka banget nonton TV dari kecil sama keluarga. Memang TV itu jadi platform untuk kumpul bersama ini. Kayak aku ngeliat kalau sekarang itu lebih banyak di sosial media kan, kita bisa tahu tentang info juga tentang artis yang kita fans tuh. Kita nggak harus nunggu lagi nonton sinetronnya dia di TV, atau kita nggak harus nunggu dia ada di infotainment, dia ada lagi ngapain sih, dekat sama siapa gitu. Menurut aku kalau sekarang itu lebih privasi itu lebih nggak ada sih. Atau menurut aku kalau Maka sama Rizal sendiri gimana? Maksudnya kan udah melewati fase nih yang dari dulu yang digitalnya belum terlalu gimana, dan sekarang benar-benar digital banget. Kalau di dunia web movie dan web series kita sudah menikmati dan sudah mengetahui tentang perkembangan zaman, tapi masalah kita mau ke toilet, guys, gua Oka, gua mau matiin lampu, gua mau tidur, itu gua kayaknya kita berdua belum nyampe ke sana gitu. Tapi kalau ada orang yang melakukan itu sih, gua nggak masalah juga ya. Emang nggak masalah, tapi maksudnya mungkin apakah kita memang kurang suka konten seperti itu, bukan pilihan kita. Apakah memang kitanya yang I'm sorry ketuaan untuk itu, apa gimana? Gue juga nggak tahu. Makanya gue panggil mereka berdua untuk menjembatani antara anak milenial dan generasi apa apa Z sih? Gua mau Kalau Kak Semi itu X. Keren tuh, Mister X. Tapi emang benar sih kata Ara tadi, kayak sekarang tuh makin adanya sosial media segala macam, privacy kayak makin nggak ada aja gitu. Karena kan pasti netizen nih nanya, kayak misalnya nggak buat snapgram aja sehari gitu, Kak kemana gitu. Terus misalnya kayak sendiri mulu, misalnya post foto kondangan sendiri, Kak kok sendiri mulu gitu, kayak pasti begitu deh gitu. Kayak kan maksudnya kalau misalnya untuk misalnya dalam taraf hubungan nih, kan misalnya kan apa sih yang tidak dipamerkan belum tentu nggak ada gitu. Jadi kayak orang-orang tuh pasti kepo banget gitu loh Kak. Dari untuk gua sama Oka, apa yang mesti kira-kira ya? Apa yang mesti gua sama Oka sebagai anak yang middle age lah? Ya kayak tadi kalian mau apa tuh ngumpulin pertanyaan apa? Iya, ada question box. Gue nggak ngerti question box itu, gue nggak ngerti gitu. Apa yang mesti ditambahin untuk gue dan Oka di luar kita sudah menikmati yang namanya web movie dan web series. Kita udah kerja di platform itu gitu. Nah apalagi yang kira-kira jangan bilang yang gue mau tidur, gue mau matiin lampu, enggak ya, bukan. Tapi seperti apa yang suitable untuk gue mau Oka kayaknya gitu. Kalau kebetulan aku juga kerja di platform milenial kayak selebgram juga, aku pegang beberapa selebgram, dan itu mungkin untuk Kak Oka sama Kak Sen itu lebih mendekatkan diri pada fansnya itu dengan membuat something di story, misalkan kayak bukan harusnya kayak cuma mau tidur segala macam, misalkan kayak Kak Oka lagi suka sesuatu nih, misalnya kayak lagi suka film ini, guys udah ada yang nonton belum? Jadi kayak mengajak sharing, mengajak ngobrol. Atau sekarang lagi makan apa, lagi di mana, gitu kayak sharing kayak. Gue pernah nanya deh, posting setiap hari itu harus nggak sih? Harus Sebenarnya harus. Sehari 1.
Enggak, sehari 5 minimal. Sehari 5 post? Minimal. Oke, stories atau feed? Story. Kalau feeds itu biasanya kayak seminggu sekali masih wajar Pak. Tapi kalau story itu minimal 5 karena maksudnya kakak-kakak pada punya Instagram dong, punya followers dong, dan tujuannya orang follow kakak-kakak itu ingin tahu lebih jauh daripada selain nggak follow. Jadi feed nggak usah. Feed sih kayaknya perlu sih, tapi maksudnya yang bagus-bagus aja kayak lagi foto keluarga, gitu. itu yang lebih yang cantiknya dilihat kayak gila ya kalau kakak saya Stories itu untuk yang kayak kegiatannya. Contohnya apa? Kayak misalnya Enggak, gue pernah ngerti, Lu Bray. boleh nanya, Bray. Tapi nanyanya jangan kayak orang tua gitu dong. Lu jangan bikin malu tim kita dong. Tadi gue nanya question box wajar, karena gue belum pernah. Tapi lu nanyanya kayaknya lu orang tua banget, Bray. Jangan gitu dong. Tadi udah ketemu kan? Iya. Bikin story nggak? Wey bro. Iya, bisa. Aduh, udah lama. Kita nggak bikin, bro. Harusnya Iya. itu kayak gitu. Coba, harus Story. bikin, bro. Salah-salahan. Lu sih, Itu makanya. biar itu masih. Oke, jadi gitu sahabat Dudu, perwakilan dari generasi X dan generasi Y ya, Y gitu. Lain-lain, Lain-lainnya Z, kayak Cila itu udah masuk ke Z karena Z. dari kecil udah dikasih gadget kan. Kalian jangan out frame dulu. Oke. Anak lu punya akun TikTok? Ada, bro. Ya, lu ada banget. Oke. Dan lu boleh aja. Gitu. Boleh. Jadi Gua nggak nanya kalian berdua karena gua tahu jawaban kalian. Ya, masih ada kan maksudnya kan. Tapi kenapa tadi pas lu masuk, gua mau berdiri, lu gini, Sam, gua konten sama lu mau, tapi lu jangan suruh gua TikTok. Kenapa? Kenapa? Kok lu langsung nodong gua gitu seakan-akan gua mau nyuruh lu TikTok atau gua punya akun TikTok Karena dan gua gua sering, bro. mau TikTokan. Karena gue sering diajakin Lu TikTok. nggak boleh duduk gitu dong Gue sering diajakin TikTok. sama anak lo. Iya, sama teman-teman kita juga. Oh iya, oke. Jadi makanya bantuin gue YouTube, tapi bukan TikTok kan. Oh, Oke, ya udah. oke. Gue mau gitu. Ya sebenarnya kan alasannya kan simple. Kita juga dance yang oke juga nggak bisa banget. Iya, gitu. iya. Tapi gue justru tahu dance yang semakin caur, semakin naik viewsnya, bener nggak? Iya bener nggak? Lo nunjuknya jangan ke sini, ke sana. Semakin caur, Ah. semakin naik viewsnya. Oke. Jadi gue pikir ya udahlah kalau cuma gini-gini doang mau gitu. Tapi ya just to answer the question, anak gue yang cewek sekarang umur 11 tahun, dia punya akun Instagram, dia punya akun TikTok, dia aktif, dia bisa dance, dia kadang-kadang bikin konten di di TikTok lebih sering daripada di Instagram. Dia bahkan kalau ketemu teman-teman sama main di film gitu ya, itu TikTok bareng sama dia. Jadi kalau lo ngeliat Instagram Ya sama, dia, sama ada anak gue juga gitu. ada TikTok Iya. sama teman-teman gue semua. You guys, tell us. Sama sih, karena TikTok sekarang jadi platform nomor 1 sosial media karena semua orang main. Sekarang di atas Instagram ya? Dia kalau Iya. menurut aku sekarang di atas Instagram karena orang mau terkenal sekarang tuh gampangnya lewat TikTok. Viralnya TikTok. Viral. Instagram bakalan mati nggak? Enggak sih, sebenarnya Instagram itu menurut aku banyak dari TikTok karena TikTok itu kita nggak bukan nyari followers. Kalau TikTok itu kita nyari like. Nyari likes. Oh oke. Kalau Instagram itu nyarinya followers. Karena kalau di TikTok mau likes TikToknya sedikit, tapi konten yang diberikan lucu dan bisa viral itu Taruh di naik. Instagram. Nah udah naik di TikTok, kita bawa followers TikTok kita ke Instagram. Oke, tadi kan udah ngobrol masalah milenial kan, tahu nih TikTok kayak apa dan segala macam, dan Kasem tadi udah bikin question box juga. Pada saat ini, pas mau mulai, aku mau tanya dulu nih. Pertama, ini Lu awas lu aneh-aneh. enggak ini followers Kasem nih namanya nih. Iya, awas aneh-aneh. Aku udah pilih yang sangat. Yang pertama untuk Kak Oka. Kasem, Kak Oka tuh orangnya aslinya galak atau enggak sih? Karena aku dulu ngeliat di sinetron tuh galak banget. Oka orangnya sama sekali nggak galak, tapi orangnya punya sikap yang kuat dan tegas. Jadi emang kayaknya mukanya tuh meremut. First image begitu, tapi orangnya sebenarnya lucu apa adanya, namun emang punya sikap betul. Ya, nah betul. Iya. Betul. Betul. Jadi itu di TV tuh cuma ini ya. Acting. Acting aja, peran. Kalau di TV
Oka nggak usah merengutin, emang udah gitu mukanya, udah galak ya. Kita gimana sih menjaga, kalau kan Makasih nih nanya, gimana untuk menjaga eksistensi di era milenial sekarang? Masuk banget kan dari obrolan kita. Ada hubungannya sih ya Kak, kita memanggil mereka in frame untuk bertanya, ya kan namanya juga sharing sama generasi yang lebih perlu. Y kan, gitu. Ya gimana tuh Kak? Gue duluan nih jawab. Jadi kalau menurut gue sih yang paling pertama bagaimana caranya supaya tetap menjaga eksistensi ya. Menurut gue dua hal ini harus dijalanin. Yang pertama media sosial itu yang pertama lah. Nah yang tidak kalah penting adalah Gua integritas. reputasi kita sebelum adanya sosial media. Okay. Jadi kan kalau mungkin ini buat sharing sesama antar generasi aja ya, jauh banget maksudnya antar generasi jauh. Jadi kan sebelum ada sosial media kan orang udah bikin film kan ya, produser, sutradara. Nah itu kan menilai sesuatu kan dulu kan belum dari sosial media, tapi dari apakah pemain bisa mendeliver karakter yang ditulis di skenario. Nah, ini kita ngomong soal ini aja lah ya, supaya omongan gue nggak belibet muter-muter, tapi langsung cepet gitu loh ya, nyampe gitu, gue ngomongnya nggak muter-muter. Kita kan, gue sama Semi kan udah menjalin relasi sama sutradara, produser udah dari tahun berapa ya kita? 2 dekade lah kurang lebih. Udah lama banget gitu. Jadi yang namanya kita ngerasain harus nangis on cue, harus marah on cue, harus jam 3 pagi masih on untuk acting drama, mau itu adegannya emosional, mau sedih, mau happy, mau seneng. Reputasi kita udah ada di situ. Jadi satu-satunya cara kita bisa disingkirin adalah kalau ada yang bisa kayak gitu juga. Oke. I get it. Jadi menurut gue meskipun udah di take over sama media sosial nih, tapi selama konten ceritanya masih nyari kalau sampai ada yang kurang tahan banting, laki-laki paruh baya usia sekian gitu, 30-an akhir gitu ya. Terus habis itu anjing apa paruh baya. Aduh. Gitu aja apa gitu ya bro, aduh. Soalnya ngewakilin gue juga paruh baya. Gitu dong bro, terus Iya, nggak enak. Kamu bisa lo edit bro. Nanti kalau lo edit Nggak apa-apa, itu harus harus masuk. Kita paruh baya. Gitu, jadi menurut gue itu sesuatu yang menurut gue memang udah harus dijaga. Saking udah kita nggak pernah ngejaganya, kita juga udah lupa itu adalah sesuatu yang mandatory buat kita semua gitu. Jadi mandatory. Jadi kita sekarang mungkin lebih ngikutin perkembangannya kalian semua gitu. Gimana sih gue bisa keep up sama yang baru-baru nih? Nah yang baru-baru kan banyak nih influencer juga yang diajakin untuk main film. Itu alangkah lebih baiknya mereka kalau masuk ke film itu benar-benar serius. Karena at the end of the day kalau lu nggak bisa deliver cerita, lu nggak bisa ngapain drama, I agree with you. horror atau apa, bukan cuma acting aja. Medan perangnya beda sama kayak lo main handphone gitu loh. Jadi kalau kalian berdua bisa dapetin the best of both worlds lah gitu dalam bahasa Inggrisnya gitu ya, itu kalian bisa survive sih kalau gue. Jadi yang di digital bisa, tapi yang di tradisional juga bisa gitu. Nah ini pertanyaan terakhir masuk banget sih. Pertanyaannya adalah suka kesel nggak sih sama artis-artis atau selebgram yang sekarang cuma bisa jual sensasi tapi tanpa ada prestasi? Mungkin pertanyaan itu jawaban gue akan sama kayak Oka, karena itu berhubungan dengan kalau mandatory itu nggak lo jalanin, lo mungkin di awal akan dapat fame, uang lebih banyak, tapi basic dan fondasi lo kurang kuat, lo akan mungkin naiknya cepat, turunnya pun cepat karena basic mandatorinya itu dan integritas itu lo
belum menguasai gitu ya kurang lebih ya. Mungkin Oka nambahin. Kalau buat gue sih urutannya mau diacak, mau prestasi duluan baru fame, mau fame belum prestasi, gue nggak masalah sih. Jadi gue termasuk salah satu orang yang ikutin perkembangan influencer ya. Gue suka banget sama Jake Paul, yang YouTuber gitu. Itu menurut gue awalnya orang pesimis sama dia, tapi kesini-kesini ngeliat, wow ternyata dia bisa membuat konten, dia bangun tidur, dia bikin konten di YouTube setiap hari selama 800 hari berturut-turut. Menurut gue itu udah sesuatu yang harus lama-lama orang lihat, oke, gua apresiasi idenya gitu. Jadi bukan cuma sensasi doang gitu. Karena kita juga nggak tahu kan sensasi itu diciptakan dari ide, dari konsep, dari blueprint yang udah diciptakan sama dia dari sehari sebelumnya. Besok Valentine's Day nih, berarti gue harus bikin gimmick kayak gitu. Itu kan sebenarnya ide proses kreatif kan. Jadi yang gue bilang tadi saya selama itu ide, selama itu penghasilannya halal, ya udah lah. Jadi sahabat Dudu, makasih Ara, makasih Mila. Thank you guys. Sebagai generasi Y, makasih Oka sebagai guest star di SR_1 vlog ini. Nonton terus channel kita, bintang tamunya Oka di episode ini. Sahabat Dudu, kita sign out dulu. Thank you ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.